Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 140. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Menanggapi Chal Emperor yang terlihat sangat marah, Dr. Bofoy hanya berkata, "Menurutku, itu hal yang masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengatasinya?" Setelah itu Chal Emperor kembali berkata, "Hipotesis 3, aku tidak ingin memikirkan ini. Tapi kau, yang seharusnya menjadi pahlawan profesional kelas S, telah meninggalkan kemanusiaanmu. Di dalam pasukan robot itu, terdapat entitas khusus yang menyebut diri mereka sebagai Machine God, dan mereka mampu mengambil keputusan sendiri. Aku tidak tahu apakah pahlawan kelas S atau Neo Leader yang menghancurkan mereka, tapi puing-puing mereka tersebar di seluruh penjuru kota. Aku telah menyelidiki mereka dan menemukan beberapa hal penting dalam kode program mereka." Lalu sambil menunjuk Dr. Bofoy dan juga mengunyah lollipopnya, Chal Emperor berkata lagi, "Mungkinkah ini program AI yang dulu pernah kita kembangkan tapi akhirnya kita tinggalkan? Kita telah bersusah payah menggarapnya dalam waktu yang sangat lama, tapi pada akhirnya kita tidak menyelesaikannya dan justru mengunci fungsi AI terlarang itu di tengah kerumitan proses pengembangannya. Tingkat kecanggihannya terlalu tinggi, sistem itu berisiko menjadi tak terkendali dan pada akhirnya bisa mengamuk secara destruktif. Kita menyimpulkan bahwa itu adalah ciptaan berbahaya yang mustahil bisa dibuat dengan mudah, bahkan oleh pikiran manusia yang paling jenius sekalipun." Kemudian Dr. Bofoy berkata, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang seperti itu?" Chal Emperor berkata lagi, "Kau selalu mengatakannya. Jika hal itu mungkin terjadi, sang pencipta tidak akan lagi menjadi manusia. Pada dasarnya, ini soal komputerisasi. Tidak ada cara lain untuk mengendalikan AI selain dengan meningkatkan fungsi otak menggunakan kemampuan mesin dan melampaui AI itu. Daya komputasimu akan meningkat, tapi kepekaanmu akan berkurang. Jika perilaku naluriahmu sampai hilang, muncul risiko hilangnya nilai-nilai dan etika dalam dirimu. Hal ini berarti kau pada dasarnya tidak lagi menjadi manusia." Aku bertanya, "Apakah kau telah meninggalkan sisi kemanusiaanmu?" Dr. Bofoy yang melihat Chal Emperor seperti itu langsung berkata di dalam hatinya, dia mencampur sesuatu yang kuat ke dalam lollipopnya, semacam obat stimulan atau mesin nano. Dasar kekanak-kanakan. Sementara Chal Emperor dengan energi yang meluap-luap berkata, "Aku akan mendapatkan jawabannya, dokter. Meskipun harus dengan paksaan, aku siap menanggapi jawaban apapun." Setelah itu beralih ke kota. Para pahlawan profesional dari Asosiasi Pahlawan sudah banyak yang tumbang. Seseorang berkata, "Mungkin sebaiknya kita serahkan saja lokasi ini kepada para Neo Heroes." Hasilnya persis seperti dugaan publik. Kita, para pahlawan profesional biasa, sudah tidak ada gunanya lagi. Seseorang lainnya berkata, "Ya, bukan hanya warga sipil. Sebagian besar pahlawan profesional juga beranggapan begitu. Kita sudah tamat." Kemudian beralih ke markas besar Neo Heroes. McCoy berkata, "Hingga saat ini, Tuan Fuji, prediksimu telah memberikan kami gambaran yang sangat jelas mengenai lokasi dan waktu kemunculan monster, sehingga Neo Heroes bisa bertindak lebih cepat daripada Asosiasi Pahlawan dan menanganinya dengan sigap. Tapi, apakah kau tidak memprediksi kepanikan besar yang terjadi kali ini?" Tuan Fuji berkata, "Sayangnya tidak. Apa hanya itu yang ingin kau tanyakan? Ada sesuatu yang mengusik pikiranmu kan, McCoy?" McCoy berkata lagi, "Tapi aku yakin, dengan Blue yang memimpin, Neo Heroes pasti akan melakukan sesuatu untuk mengatasinya." Tuan Fuji berkata, "Ya, memang, kalau dipikir-pikir, kau belum menjalani proses cyborgisasi. Padahal aku sudah menyarankanmu untuk melakukannya demi keselamatanmu sendiri. Bisakah kau membayangkan kemana arah dunia ini? Tidakkah menurutmu manusia dalam wujudnya saat ini pada akhirnya tidak akan bisa lagi bertahan hidup di planet ini? Jika kau takut pada cyborgisasi, anggapanmu keliru. Justru jauh lebih menakutkan jika tetap bertahan dalam kondisi yang sekarang." Dengan wajah pucatnya, McCoy berkata, "Kau benar, aku memang tidak memikirkan tentang itu. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu. Aku akan kembali bekerja. Izin pamit." Setelah itu sambil berjalan ke ruangannya, McCoy berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku tergiur oleh kondisi yang ideal,
sosial dan pindah ke organisasi yang baru dibentuk. Sikap keras kepala yang sesekali muncul tapi sistematis itu sungguh mengerikan. Ditambah lagi, beberapa pahlawan di sana terasa aneh. Contohnya, Invel Sinaf, pendiri Church of Otherworldly Reincarnation, direkrut oleh Tuan Fuji untuk menjadi seorang neo-leader. Dia memanfaatkan ratusan ribu pengikutnya sebagai sarana propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Tapi kini dia justru mendorong para pengikutnya untuk menjadi cyborg seperti dirinya sendiri. Sungguh meresahkan melihat seseorang yang sebelumnya mengajarkan doktrin reinkarnasi setelah kematian, tiba-tiba mengubah haluan dengan mengagungkan kebahagiaan yang dicapai melalui ketergantungan pada mesin. Begitu pula dengan Zedat, seorang industrialis yang menjadi pendukung Neo Heroes. Dia adalah pria dengan aset melimpah yang awalnya mengaku berinvestasi pada Neo Heroes demi keuntungannya di masa depan. Tapi setelah kini menjadi cyborg, Zedat justru menjual seluruh perusahaannya dan menyetorkan semua uangnya ke rekening Neo Heroes. Pria yang tadi dikenal mata duitan itu menyerahkan seluruh kekayaannya demi keadilan. Neo Heroes pun menggunakan dana itu untuk membeli bahan bakar dan amunisi dalam jumlah yang sangat besar. Ya, mungkin hal itu memang diperlukan untuk menambah jumlah baju tempur dan meningkatkan kualitas perlengkapan. Tapi bagaimanapun juga, ada sesuatu yang terasa janggal. Jangan-jangan aku ikut andil dalam sesuatu yang sangat buruk. Tapi sekarang, aku juga tidak bisa kembali ke asosiasi pahlawan. Setelah itu, ada yang menelepon McCoy. McCoy mengangkatnya sambil berkata, "Nomor ini." "Ya, halo." Seseorang yang menelepon itu berkata, "Apa ini McCoy? Akhirnya aku bisa menghubungimu. Kita pernah bersama di asosiasi pahlawan kan? Kau jadi eksekutif di Neo Heroes kan? Hei, tolong bantu kami." McCoy berkata, "Anggota Neo Heroes sudah mulai bergerak. Mereka memegang kendali situasi." Seseorang yang menelepon itu berkata lagi, "Memegang kendali? Bagaimana bisa? Tidak ada satupun dari mereka yang datang ke sini." McCoy berkata, "Sini? Maksudmu apa?" Seseorang yang menelepon itu menjawab, "Kota Lama A, markas asosiasi pahlawan sedang diserang. Apa kau tidak mendengar suara itu?" McCoy bertanya, "Markas besar?" Seseorang yang menelepon itu berkata lagi, "Aku butuh kau menggunakan wewenangmu untuk membantu kami." McCoy berkata lagi, "Neo Heroes sudah memutuskan lewat kesepakatan bersama bahwa kami tidak akan bekerja sama." Seseorang yang menelepon itu berkata lagi, "Tidak, dengarkan aku. Aku tidak memintamu untuk bekerja sama. Aku memintamu untuk menyelamatkan kami. Mereka sedang menerobos pertahanan kami. Kalau begini terus kami..." Setelah itu, orang yang menelepon itu berteriak dan telepon pun terputus. Berbarengan dengan itu, Destro dan Elimin datang menghampiri McCoy. Elimin berkata, "Hei, apa yang sedang kau bicarakan dengan asosiasi pahlawan?" Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1, episode 140 kali ini. Money